Perkenalkan, saya Farid Hakim, NIM 152 Perkenalkan, nama saya Ahmad Imran Yantianto, NIM 1524 Perkenalkan, nama saya Wimsal Rizky, NIM 1524 0626. Perkenalkan, saya Abdullah NIM 1524 08. Perkenalkan, nama saya Rafael Firmanto NIM 1524 0718. Pertama-tama kita lakukan internet dari PC atau laptop ke router. Nah, buat cara kita ketahuin udah nyambung apa belum antara router sama laptop, kita cari NCPA GPL. Nah, nanti kalau cek udah bakal kelihatan nih di sini. Habis itu cek detail. Habis itu IP-nya keluar. Yang di sini ada berapa? Kalau udah langsung aja cari Winbox. Winbox buat setting dan sebagainya. Kalau udah sampai di Winbox, tinggal connect board, habis itu connection. Nah, kalau udah nanti bakal muncul nih kayak IP, address, dan lain-lain. Yang pokoknya yang ada di Winbox itu bakal keluar semua. Nah, di sini kita bakal ke IP, habis itu kita tambahin sama IP yang udah tersambung. Nah, di sini tinggal tambahin, kita masukin IP kita itu 10.10.10.1/24. Nah, kalau udah tinggal apply, habis itu oke. Pada tahap ini, masuk ke pengaturan router untuk mendefinisikan gateway bagi komputer. Pemberian IP gateway mengisi IP address pada interface yang terhubung ke switch, misalnya 192.168.1.1. Masuk ke kedua connect, lalu setting IP pada VC untuk IP-nya 20.20.20, lalu strip 24. Habis itu apply. Setelah router siap, router berpindah ke perangkat PC untuk memastikan mereka bisa berkomunikasi dengan router. Lalu default gateway, PC harus mengarah ke IP router yang telah disetting sebelumnya agar PC bisa keluar dari jaringannya sendiri. Lalu konfigurasi routing status, ini adalah narator menjelas narator tersebut. Router A bisa mengenali jaringan yang ada di bawah router B. Lalu masukkan IP address dari router tetangga yang menjadi pintu masuk ke jaringan router tersebut. Lalu ke ADD router. Habis itu oke. Ethernya dipindahin ke Ether 2. Habis itu apply lagi, lalu ke IP lagi, masukkan ke DHCP server, lalu tambahin ke DHCP setup Ether 1, next. Oke, pertama kita
mulai dari Winbox, masuk ke menu IP, lalu DHCP server, klik DHCP setup. Nah, pilih interface yang mengarah ke klien, lalu klik next, pastikan address space, gateway, dan DNS sudah benar. Klik next terus sampai muncul pesan completed successfully. Nah, di sini konfigurasi DHCP sudah muncul. Kita bisa lihat list time-nya 10 menit dan statusnya siap digunakan. Jangan lupa pastikan interface-nya sudah sesuai. Selanjutnya, supaya koneksi tidak terblokir, kita matikan dulu firewall-nya. Cari Windows Defender Firewall, lalu pilih turn off pada private dan public network settings. Ya, nah di sini kita udah dimatikan ya. Nah, sekarang kita pindah ke pengaturan jaringan di PC, klien atau PC2, buka network connection lewat control panel. Klik kanan pada Ethernet, pilih properties, lalu masuk ke IPv4. Di sini kita coba set IP secara manual atau statik. Masukkan IP address misalkan 20.20.20.2 beserta subnet dan gateway-nya, lalu klik OK. Nah, setelah di save, kita cek lagi bagian status lalu details, pastikan IP yang tadi kita masukkan sudah terpercaya dengan benar di sistem. Sekarang kita cek juga di sisi PC1 atau routernya, pastikan segmen IP-nya sudah satu jaringan dengan PC2 tadi agar bisa saling komunikasi. Nah, terakhir waktunya pembuktian, buka CMD atau command prompt. Kita coba lakukan tes ping dari PC1 ke PC2 yaitu 20.20.20.2. Nah, untuk koneksi dari PC1 ke PC2 itu RTO atau gagal terkoneksi. Nah, bisa dilihat, tekan enter. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya request timeout atau RTO. Ini tandanya koneksi gagal. Jika terjadi seperti ini, kita perlu cek ulang kabel, konfigurasi IP atau aturan firewallnya. Berdasarkan hasil pengujian awal, koneksi antara kedua perangkat tersebut belum berhasil yang ditandai dengan munculnya pesan request timeout atau RTO. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian jaringan menggunakan perintah ping melalui command prompt. Perintah ini digunakan untuk mengecek apakah suatu perangkat dapat terhubung ke perangkat lain dalam jaringan. Dari hasil pengujian ini terlihat bahwa setiap paket yang dikirim mengalami request timeout. Hal ini menandakan bahwa PC tujuan tidak memberikan respon balik terhadap permintaan yang dikirim. Oleh karena itu diperlukan pengecekan konfigurasi pada perangkat jaringan khususnya mikrotik. Setelah mengetahui bahwa koneksi antar PC mengalami kegagalan, langkah selanjutnya saya adalah melakukan pengecekan pada router mikrotik menggunakan aplikasi Winbox. Pada tahap ini, saya memeriksa konfigurasi IP address yang terpasang pada masing-masing interface. IP address harus berada dalam satu jaringan yang sesuai dengan topologi yang digunakan. Selain itu, saya juga memastikan bahwa interface jaringan dalam kondisi aktif dan tidak dalam keadaan disable. Pengecekan ini sangat penting karena kesalahan kecil pada konfigurasi IP dapat menyebabkan seluruh jaringan tidak dapat saling terhubung. Pada tahap akhir atau selanjutnya yaitu saya memastikan bahwa seluruh konfigurasi jaringan telah sesuai, mulai dari pengetahuan IP address, gateway hingga routing pada mikrotik. Setelah konfigurasi diperbaiki dan disesuaikan dengan topologi jaringan yang digunakan, koneksi antar PC seharusnya dapat berjalan dengan normal. Nah, ke bagian selanjutnya kita masuk ke bagian menu IP, pilih DHCP client, tambahkan dua interface, dua-duanya WLAN 1 dan ada di default routernya, jangan lupa dipencet menjadi yes. Setelah itu lanjut lagi ke DHCP server. Jadi tambahkan 1, pilih DHCP 1, Ether 1, address portnya hotspot 2. Setelah itu silang. Lanjut lagi ke menu IP lagi, masuk ke bagian hotspot. Di sini kita tambah hotspot 1, interface-nya 1, terus address portnya 2, profilnya hotspot 3.
Jangan lupa dicek hotspot setupnya seperti pada bagian video ini. Kita next aja. Jangan lupa dikasih nama kaki.com. Nah, setelah itu kita cek network connectionnya. Nah, jika sudah, kita tinggal cek aja ke network connection. Nah, setelah itu kita ketik IP yang kita cantumkan di whitebox. Di sini kita pakai 192.68.1.1 terus enter. Jika login berhasil, di situ ada tulisan Hai admin. Nah, jika seperti ini, project kali ini berjalan dengan lancar ataupun berhasil.